mau menanam. Ini ada saya nyambung dengan Mas Ngabdul dari Bojonegoro. Dia menyatakan bahwa hari ini di desanya itu petani takut untuk melakukan panen. Padahal sudah mulai masuk panen raya karena khawatir mereka tertular virus ini dan sudah sangat sulit mencari tenaga kerja. Mungkin bisa dielaborasi sekarang. Silakan Ibu Indah. Ya, baik Mas Aib. Jadi terkait dengan beberapa pertanyaan tadi dari Mas Nova Daeng Nompo di Bantul ya, terkait dengan kebijakan 2 polybag misalnya. Sebenarnya kebijakan ini kami persiapkan untuk mengantisipasi bulan puasa dan Lebaran ya. Biasanya kan terjadi inflasi terkait dengan komoditi tertentu. Nah, ini yang kami dorong dan ternyata cukup bermanfaat untuk pada saat kita mengalami pandemi. Nah, kemudian kalau terkait dengan langkah-langkah taktis yang diambil oleh teman-teman di pemerintahan desa, pada umumnya sebenarnya terutama di daerah-daerah remote ya, itu melakukan pembatasan, mengingat bahwa Luwu Utara ini kan berbatasan dengan beberapa provinsi. Jadi pintu masuknya cukup banyak ya, terutama dari keluarga-keluarga yang mudik akibat terjadinya katakanlah ada pemberhentian aktivitas dalam waktu yang cukup lama. Nah, mereka umumnya berpikir bahwa kalau tinggal di kota juga mereka nggak melakukan apa-apa, tidak produktif, lebih baik pulang di desa, walaupun ngumpul, tidak melakukan apa-apa, tetap bisa bertahan. Nah, tetapi yang menarik bahwa pemerintah kami justru melakukan pengetatan teman-teman di desa, atau istilahnya tadi Bung Sapri ya tadi menyampaikan bahwa ada lockdown skala desa. Nah, itu cukup banyak dilakukan di Kabupaten Utara, khususnya di wilayah-wilayah pegunungan. Karena mereka ingin memastikan bahwa tidak ada pergerakan arus lalu lintas orang, dan kalaupun ada betul-betul sudah dipastikan yang bersangkutan tidak membawa oleh-oleh. Kira-kira seperti itu. Dalam beberapa kasus misalnya ada mahasiswa kami yang balik dari salah satu wilayah epicentrum ya penyebaran COVID ini, itu kami karantina secara khusus di salah satu lokasi yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Jadi ada 19 orang mahasiswa dari kecamatan Seko yang berasal dari kecamatan Seko. Nah, itu kami karantina dan kalau tidak salah besok akan berakhir masa karantinanya, akan diperiksa, dipastikan sehat, mereka balik. Sehingga mereka diharapkan tidak menjadi carrier atau pembawa begitu ya. Nah, kemudian tadi disampaikan apakah ada dengan kasus di Bojonegoro ya tadi. Ini menarik ya, kalau betul. di Luwu Utara justru yang terjadi adalah masyarakat petani kami meminta persetujuan dari pemerintah untuk tetap melakukan aktivitas. Ya. Jadi tetap melakukan Terus Bu? Iya. Jadi mereka justru meminta tetap melakukan aktivitas ya, di samping ya tadi mereka sudah melakukan upaya-upaya antisipasi ya terhadap lalu lintas orang walaupun warga sendiri. Jadi merasa cukup aman gitu untuk melakukan aktivitas di sawah gitu ya. Dan kondisinya memang betul sama ya. Kami juga sementara ada beberapa wilayah yang sementara panen. Dan puncaknya itu nanti akan terjadi di bulan April dan Mei ya, sampai Mei. Nah, kondisi ini tentu kami harus sikapi. Ya, itu tadi yang kami sampaikan. Ada kebijakan-kebijakan yang kami ambil dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya terkait dengan kearifan lokal. Ya, mendorong diversifikasi pangan yang memang sudah kami lakukan beberapa tahun terakhir. Jadi di Luwu Utara ini selain produksi beras, ya, kami juga punya komoditi sagu, ya, yang tidak besar tetapi cukup untuk paling tidak melalui
masa pandemi yang kita perkirakan sampai Oktober, bahkan mungkin sampai 1 tahun ke depan, ya. Kemudian dari produksinya, ya. Kemudian tetap mendorong masyarakat kami juga untuk menanam jagung, ya, umbi-umbian, pisang, ya. Nah, ini kan sebenarnya juga yang mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, dana desa terkait dengan pemanfaatan dana desa sampai hari ini, tadi kalau nggak salah ada yang nanya, ya, bagaimana mendorong petani di desa tetap berproduksi dengan tidak bergantung pada dana desa. Sampai hari ini, ya, terus terang saja kami belum ngutak-ngatik dana desa, gitu ya. Sampai hari ini, walaupun kami sementara juga mengkaji, mencari pola yang paling tepat, paling tidak bukan dari dana desanya, tapi dari alokasi dana desa peruntukannya untuk membantu selain ketahanan pangan, ya juga tadi ketahanan gizi masyarakat, ya, memberikan suplemen dan lain sebagainya. Itu kami upayakan dari alokasi dana desanya, sambil menunggu regulasi dari kementerian yang tadi disampaikan kalau tidak salah sama Pak Roni, ya, mudah-mudahan bisa cepat, Pak, karena sambil berdiskusi ini kami juga membahas terkait dengan realokasi dana desa untuk penanganan COVID-19.